Halo semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku, Salma. Di podcast kali ini, aku bakal sharing sama kalian tentang batik sebagai representasi budaya Indonesia. Pastinya kita semua udah familiar dong ya sama budaya kita yang satu ini. Nah, sebelum masuk ke intinya, teman-teman ada yang udah tahu belum nih asal-usul dari kata batik? Kalau belum, yuk aku kasih tahu dulu. Secara etimologi, istilah batik berasal dari bahasa Jawa ambatik, yang dihasilkan dari lakuran kata amba, yang berarti lebar atau luas yang merujuk kepada kain, dan titik yang berarti membuat titik, yang kemudian berkembang menjadi istilah bahasa Jawa batik, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Istilah batik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi batik. Nah, dalam KBBI, batik didefinisikan sebagai kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menarakan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Nah, teknik seni kain yang mirip batik juga ditemukan dalam beberapa budaya negara lainnya, seperti di Nigeria, di Tiongkok, di India, di Malaysia, di Sri Lanka, dan di daerah lainnya di Indonesia. Nah, batik pesisir Indonesia dari Pulau Jawa memiliki sejarah akulturasi yang panjang dengan corak beragam yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, serta paling berkembang dalam hal pola, teknik, dan kualitas pengerjaan dibandingkan batik dari daerah lain. Selain itu, batik Indonesia dengan beragam motif uniknya juga dianggap memiliki peran penting dalam beberapa ritual tertentu. Sebagai contoh, yang kalian lihat di layar ini adalah batik Surakarta pada abad ke-19. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai batik timeline secara singkat. Batik dari masa ke masa memiliki sejarah perkembangan yang dapat dikatakan luar biasa loh teman-teman. Dimulai dari abad ke-18, di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit dan menjadi sangat populer pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1873, seorang saudagar Belanda memberikan selembar batik yang diperolehnya dari Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam. Nah, dari sini nih, batik mulai mencapai masa keemasannya. Kemudian, pada abad ke-19, batik cap baru mulai dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris, batik Indonesia memukau publik dan para seniman loh. Nah, semenjak adanya globalisasi, batik menjadi berkembang di beberapa tempat di luar Jawa, bahkan ke mancanegara. Kemudian, pada abad ke-20 terjadi industrialisasi yang memperkenalkan teknik otomatisasi batik jenis baru yang muncul dikenal sebagai batik cetak. Batik juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, sejak saat itu, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Diadakannya peringatan Hari Batik adalah sebagai bentuk penghormatan kita terhadap warisan yang telah diturunkan. Dilansir dari kompas.com dan unesco.org, batik menjadi salah satu ciri khas budaya Indonesia, yaitu sebagai aset budaya sekaligus identitas bangsa. Alasan batik ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia adalah karena batik memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu ilmu membatik. Kenapa ilmu membatiknya? Karena ilmu membatik diturunkan dari generasi ke generasi, dari pemilihan canting, cara mencanting, desainnya, motifnya, hingga cara pewarnaannya. Kriteria yang kedua, batik Indonesia juga digunakan sebagai bagian dari kehidupan manusia, khususnya di Pulau Jawa, karena sejak lahir, batik digunakan untuk menggendong bayi, lalu dalam proses hitanan, pernikahan, hingga untuk menutup jenazah orang yang sudah meninggal. Kriteria terakhir, batik juga kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, sejak dulu hingga saat ini seperti pakaian. Batik Indonesia, baik yang berfungsi sebagai pakaian sehari-hari, pakaian mode, pakaian formal, atau yang lainnya, juga digunakan dalam masyarakat di sejumlah negara, termasuk Myanmar, Singapura, Malaysia, dan Afrika. Nah, teman-teman, karena batik merupakan aset dan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, maka udah seharusnya nih, kita sebagai warga Indonesia turut menjaga dan melestarikan batik, juga kebudayaan kita yang lainnya.
Kalau gitu, cukup sekian untuk podcast edisi Kebudayaan Jawa kali ini. Aku, Salma, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.